Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prilia, NIM S1S1230222 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dari angkatan 2023. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan dasar-dasar video yang sebelumnya, dasar-dasar pemrograman menggunakan. Nah, jadi di sini saya masih menggunakan Web3School sebagai website referensi saya. Nah, kemarin kita sudah sampai di Python if else. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk di Python while loops atau perulangan looping. Nah, jadi di Python while loops ini ada dua, yaitu yang pertama while loops dan for loops. Nah, jadi ini kita akan mempelajari while terlebih dahulu, perulangan while. Nah, ini ada contoh dari perulangan while. Mungkin dari contoh ini bisa kita eksekusi. Nah, jadi di sini kita pakai variabel i-nya itu 1. Jadi kita akan pakai variabel i itu 1 dan while i lebih kecil dari 6. Kita akan mengikuti contoh dari Web3School itu. Kemudian print i, kemudian i plus 1. Kemudian kita mencoba untuk menjalankan codingan ini. Adapun untuk hasil outputnya, nanti ini adalah hasil output dari program ini. Kenapa outputnya 1 sampai 5? Jadi karena kita memulai dari variabel i-nya itu 1. Nah, jadi while ini adalah perulangan. Dan di sini adalah tempat untuk mengecek sebuah kondisi. Nah, jadi kita lihat apakah i ini lebih kecil dari 6. Apabila kondisinya benar, apabila kondisinya true, maka dia akan memprint hasil dari ini. Dan apabila false, dia tidak akan memprint. Nah, jadi variabel i-nya itu kan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah true, benar. Jadi dia akan memprint angka 1. Nah, setelah dia memprint, dia akan melakukan lagi di sini i plus sama dengan 1. Jadi i ditambah dengan 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian dia naik kembali di pengecekan kondisi. Nah, i-nya ini kan sudah sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Jika true, dia akan memprint dan mengulang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kenapa sampai 5? Jadi, apabila sudah sampai 5, dia akan mengecek kondisi. Nilai i-nya itu kan 5. Nilai 5 tambah 1-nya itu 6. Nah, dia akan mengecek kondisi apakah i lebih kecil dari 6. Jawabannya salah karena 6 i itu sama dengan 6. Jadi dia hanya mencetak sampai di 5 saja. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk loop when I is 3. Jadi di sini dia akan contoh ini adalah contoh dari the break statement. Nah, mungkin bisa kita salin terlebih dahulu. Dan ini kita akan menjalankan codingan ini. Nah, jadi di sini sama seperti tadi dia mengecek kondisi print. Nah, apabila dia sudah sama dengan 3, while i lebih kecil dari 6. Di sini
pengecekan kondisi jika variabel i-nya itu sama dengan 3, maka dia akan berhenti. Tetapi jika i-nya itu bukan 3, dia akan menambahkan 1 dan melakukan perulangan sampai dia berhenti jika sudah i sama dengan 3. Nah, mungkin bisa kita lihat outputnya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, jadi i-nya kan 1, dia akan melakukan perulangan. Nah, apabila i sudah sama dengan 3, maka dia akan berhenti berhenti untuk mengeluarkan output tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke the continue statement. Nah, ini kita salin, kemudian kita tempel di sini. Oke. Nah, jadi untuk output dari codingan ini, continue itu dia akan skip, istilahnya itu dia akan men-skip jika kondisinya ini. Nah, jadi apabila dia nilai variabel i-nya itu sudah berada di 3, jadi 3 sama dengan 3, maka dia akan men-skip dan tidak memprint nilai 3 dan melanjutkan perulangannya sampai kondisi ini sudah terpenuhi. Nah, mungkin bisa kita lihat. Nah, jadi hasil outputnya itu 1, 2, 4, 5, dan 6. Nah, jadi dia mengecek kondisinya. Apabila kondisinya itu sudah cukup di 3, maka dia akan berhenti. Nah, kenapa di sini sampai 6? Kenapa di sini sampai 6, sementara di sini lebih kecil dari 6? Jadi, jika i lebih kecil dari 6 itu 5. Jadi 5, angka terakhirnya itu adalah 5. 5 lebih kecil dari 6. Akan tetapi di sini ada penjumlahan. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, di sini dia memprint. Kemudian naik lagi mengecek kondisi apakah 6 ini lebih kecil dari 6. Salah. Jadi untuk outputnya sampai di sini saja. Kemudian kita akan lanjut ke the else statement. Nah, di sini ada else atau jika dia false. Kemudian kita salin. Bisa kita tempel di sini. Nah, jadi nilai variabel i-nya ini sama dengan 1. Nah, seperti tadi dia akan melakukan perulangan. Akan tetapi perbedaannya jika dia sudah memenuhi kondisi ini, apakah jika dia sudah false atau salah, maka dia akan mencetak ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah outputnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lebih kecil dari 6. Ya, benar. Jadi, 5 tambah 1, 6. Dia mengecek kondisi lagi di sini. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya salah atau false, maka dia akan mencetak nilai i tidak. Jadi di sini dia mencetak apabila kondisinya sudah false. Baiklah, selanjutnya kita sudah masuk di Python for loop. Nah, jadi kita akan masuk di perulangan for. Nah, ini ada contoh dari nama buah create. Nah, jadi kita bisa mengenalin codingannya, kemudian nah,
Jadi di perulangan for ini dia akan menampilkan isi dari fruit ini. Nah, jadi for x in fruit. Nah, jadi untuk x ini fruit ini diubah ke x. Kemudian untuk memprintnya print x. Nah, apabila kita di sini kita ubah jadi variabel y, maka outputnya akan tetap sama. Asalkan variabel ini dan variabel yang dicetak sama. Bagaimana jika kita menggunakan nama orang, nama atau peserta sama dengan misal India, Asia, Bagaimana jika ini kita pakai untuk nama-nama peserta? Oh, maaf. Ininya kita belum ganti. Oke, untuk outputnya itu dia akan menampilkan 3 nama. Di sini oh ternyata belum di save. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan nama-nama pesertanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke looping road string. Ini adalah contohnya. For x in banana print x. Jadi x in banana for y kita menggunakan nah jadi dia akan memprint banana. Nah ini kalau kita ubah menjadi print nah ya. Oke, untuk contoh yang ini next ke the break statement. Nah ini sama seperti di Python while loop tadi. Dia akan berhenti jika dia print x sama dengan banana. Jika dia sudah sampai di sini maka dia akan berhenti. Padahal di sini masih ada string cherry. Nah, jadi bagaimana kalau kita isi variabel minggu orange. Nah, bagaimana kita stopkan di minggu? Oh maaf, ternyata ini tidak sesuai dengan variabel.
Nah, jadi hal-hal sekecil seperti itu harus diperhatikan dan itu sangat berpengaruh untuk codingan kita. Dan sini bisa kita lihat. Nah, jadi dia akan memprint sampai mango saja, dia tidak memprint orange. Kalau di sini kita ganti jadi cherry, maka dia akan memprint sampai di cherry saja. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan contoh dari the break statement ini. Nah, jadi ini break. Nah, jadi perbedaannya itu kalau di sini dia masih memprint banana. Kalau di sini dia sudah tidak print banana. Jadi outputnya itu akan, jadi dia jika di sini banana maka yang terprint hanya apple saja. Jadi nah, ini adalah outputnya. Dia akan menampilkan apple saja karena printnya itu berbeda. Printnya itu berada setelah break. Untuk yang sebelumnya tadi itu printnya berada di sebelum mengajukan kondisi variabel x sama dengan banana ini. Nah, bagaimana jika di sini kita ganti jadi cherry? Maka dia akan memprint sampai banana saja. Nah, jadi ini adalah, nah, jadi perbedaannya itu hanya di sini saja. Apakah print variabel x-nya sebelum pengecekan kondisi atau sesudah pengecekan kondisi. Selanjutnya kita masuk ke the continuous statement. Nah, jadi di sini ada seperti codingan sebelumnya yang di Python while loop. Jadi di sini perbedaannya di sini dia akan melanjutkan, akan tetapi dia melangkahi banana. Jadi output itu adalah apple dan cherry. X oh ya. Nah, ini jadi outputnya itu adalah apple dan cherry. Dia akan melangkahi isi dari variabel ini karena di sini ada pengecekan isinya. Jadi kita mau coba bagaimana, apakah bisa kita melangkahi dua variabel, dua isi dari variabel. Dan jadi kita akan menguji coba. Mungkin satu. Nah, jadi apakah dari codingan ini, kode ini, apakah dia bisa melangkahi banana dan itu? Kita cek ya, apakah dia berhasil. Oh, invalid. Oh, dia hanya berarti untuk ini tidak bisa ya, berarti hanya satu saja. Itu kondisi
Oke. Nah, jadi kalau nah, jadi dia melangkahi dari si variabel. Nah, kemudian kita masuk ke the range function. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini for x range 6. Jadi dia akan melakukan perulangan, akan tetapi dia tidak akan mencetak angka di sini. Jadi jika semisal di sini buka jadi 10, maka dia akan mencetak sampai 9. Nah, tapi dia mulai dari angka 0. 1, apakah dia akan muncul? Iya, dia akan muncul 0 akan belum save. Nah, dia akan muncul apa? Ya. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh kedua dari the range function. Nah, jadi di sini dia akan variabel pertama dan sampai variabel akhir. Jadi dia akan outputnya di sini adalah 2, 3, 4, 5. Dia tidak akan mencetak nilai akhir, tapi dia tetap mencetak nilai awal. Nah, jadi dia mencetak 2, 3, 5. Nah, karena dia hanya mencetak nilai awalnya saja. Nah, dia tidak cetak. Nah, dari 10 sampai 25. Jadi dia akan mencetak 10 sampai 20. Jadi adalah outputnya dari program. Mungkin bisa kita lanjut dari contoh the range function ini. Nah, kalau 3 isinya itu 3, kira-kira maksudnya apa ya? Jadi, jika di sini ada 3 contoh, maka ini adalah variabel pertama, nilai awal, ini adalah nilai akhir, dan ini itu tambahan jumlah. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. Jadi outputnya itu adalah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Nah, begitu seterusnya sampai 30. Akan tetapi 30 tidak akan dicetak. Tidak akan terlihat. Nah, jadi ini. 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 tambah 3 hasilnya 8. 8 tambah 3 hasilnya 11. Sampai seterusnya. Hingga pembatas nilai akhir. Oke. Jadi bagaimana jika kita membuat 2, kita mulai dari angka 1 sampai 3 sampai 90. Jadi dia akan sampai 87 saja. Di perkalian 3. Ini 1, 4, teman-teman 3 ya. 1, 4, 5. Oh, ternyata 88. Nah, ini adalah kalau 87 itu perkalian 3 akan perkalian 3 jika di sini jadi 0. Maka dia jadi perkalian 3. Ini adalah outputnya 0, 3, 6, 9, 12. Nah, saya mau mengambil
Oke, selanjutnya kita else in for loop ini. Nah, jadi ini adalah contoh dari else atau false dari pengecekan kondisinya. Nah, jadi dia akan mencetak sampai 6. Akan tetapi nilai 6 ini tidak tercetak. Jadi outputnya dari sini nanti itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, finally finish. Nah, ini. Jadi apabila kondisinya sudah false, maka dia akan mencetak false ini. Finally sudah cukup. Kita ubah menjadi 10. Nah, jadi saya mau mencoba seperti yang tiga isi variabel tadi. Jadi saya akan mencoba 3, 30, 0, 30, 3. Jadi perkalian 3 dari 0 sampai 9. Oke. Jadi maksudnya ini dia akan tampilkan. Nah, ini adalah perkalian 3 dari 0 sampai 9. Jadi 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Dan jadi ini tuh bisa kita katakan komentarnya atau pemberitahuannya jika kondisi di sini sudah false. Oke, selanjutnya kita masuk ke itu jika ada print. Oke, di sini adalah for jadi dia akan apabila dia sudah sampai di 3 maka dia akan berhenti. Berarti angka 3-nya tidak terprint karena printnya itu berada di sini. Jadi dia sampai 2 mungkin outputnya 0. Nah, apabila kita pindahkan printnya ini ke sini maka output 3 itu masih masuk ke dalam terminal. Nah, jadi ini outputnya baik finally tidak ternyata dari pertama siapa ternyata. Oke, mungkin kita lanjut saja ke nested loop. Nah, jadi di nested loop ini kita
Nah, jadi maksud dari ini adalah dia akan jadi di sini ada dua variabel, ada variabel dan rate. Nah, jadi for x in at, jadi ini diubah menjadi variabel x. Nah, untuk rate-nya diubah menjadi variabel y. Nah, jadi di sini adalah for x in at. Jadi dia akan mencetak ini, kemudian di sini ada lagi for y invert. Jadi outputnya itu red apple. Nah, kemudian dia mengulang kembali karena masih ada. Jadi red banana, red cherry. Kenapa dia tidak naik lebih dahulu? Karena di sini perintahnya dia memerintahkan selesaikan for y terlebih dahulu. Jadi hasilnya itu red apple, banana, red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, banana, dan cherry. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya. Kenapa? Nah, jadi outputnya itu adalah nah, ini adalah output. Nah, bagaimana jika saya mau mengubah? Jadi satu apple, satu banana, satu dua apple, dua banana, tiga apple, banana, dan cherry. Maka outputnya oke. Nah, next kita masuk ke Python. Nah, baiklah. Jadi di Python ini akan mencoba from oh, ternyata ini adalah kata kuncinya. Dia hanya untuk memanggil. Nah, jadi kita harus memanggil dengan ini. Jadi dia kita memanggil dengan. Nah, maka di sini dia akan muncul. Dia jadi ini adalah deklarasinya, kemudian kita tulis. Nah, itu adalah ini adalah pembuatan function dan ini adalah nah, di sini kita masuk ke def my function and nah, maka output dari codingan adalah my left double ref nest. Nah, jadi if nef, jadi fungsinya itu adalah ini if nef. Nah, ini jadi di sini if nef. Nah, jadi di sini ini adalah pembuatan function. Nah, di sini kita memanggil function. Nah, jadi isi dari function ini masuk ke sini dan ditambahkan dengan kata ini, maka output. Nah, ini adalah contoh. Nah, jadi kita masuk ke a number of arguments. Ini adalah jadi
Nah, dari yang saya lihat ini functionnya itu if name dan lname. Nah, jadi untuk outputnya nanti itu print fname spasi lname. Jadi saya rasa outputnya itu fname. Jadi fname itu adalah email dan lname itu adalah ref. Maka outputnya adalah Emil spasi ref. Nah, ini adalah bagaimana jika saya menambahkan nama saya. Jadi nama itu Winda, kemudian Aprilia. Nah, jadi ini adalah bagaimana jika ini Emil Refsnes dan Winda Aprilia. Nah, begitu seterusnya kita ingin membuat banyak kemudian di sini ada Emil. Nah, jadi adalah salah karena dia hanya membuat satu variabel saja. Karena di pemanggilannya itu dia menggunakan dua variabel, akan tetapi di pembuatannya itu dia hanya menggunakan dua variabel. Akan tetapi pas pemanggilan dia hanya mengirimkan satu variabel saja, maka dia akan error. Bagaimana jika kita tambahkan address, maka dia akan jalan. Jadi apabila kita menambahkan hanya satu variabel untuk pemanggilan, maka dia akan error. Nah, selanjutnya def function kids. Def kids. Nah jadi ini adalah definition kids. The young child. Nah, jadi di sini di pembuatan atau di sini kan dia membuat function kids dan memprint the youngest child is kids 2. Jadi maksud dari 2 ini adalah kata pemanggilan variabel kedua. Jadi dia akan muncul minus karena ini adalah 0, 1, 2. Bagaimana kalau di sini 0? Maka dia akan the youngest child is Emil. Nah, adalah outputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke keyword arguments. Nah, jadi child 3, child 2, child 1. Nah, jadi dia hanya melakukan membuat function child. Jadi dia itu perubahan. Bagaimana jika kita rubah child 2? Maka dia akan merubah menjadi Robin. Karena jika parameter 1. Jadi nama this is Emil. Nah, jadi untuk di kata kunci ini kita hanya masukkan parameter di sini. Jadi untuk menghasilkan bagaimana jika kita ingin memprint ketiganya?
kita bisa kita ini dua. Nah, the youngest child is male, Tobias and Lynn. Next, kita ke example kids name dan kelasnya. Oke, di sini ada Deb. Nah, jadi last name itu his last kid ataupun bring his last kid name. Nah, ini di sini adalah pemanggilan dari functionnya. Jadi first name-nya itu adalah Tobias dan L name-nya. Bagaimana jika di sini kita ganti jadi first name? Bisa is first name is Tobias. Nah, your first name is Tobias. Jadi di sini sebisa-bisanya kita saja untuk mengetik codingan ini. Ini dijadikan bahan referensi agar mengasah apakah kita bisa mengerti di mana kekurangan. Nah, selanjutnya adalah I'm from Sweden country. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa jika ada yang akan diisi Norway. Nah, jadi bagaimana jika kita ganti Australia? Jadi apabila ada country yang kosong di pemanggilannya itu, maka dia akan mengubah jadi Oke, selanjutnya tadi ini. Nah, jadi dia di sini pemanggilan, jadi food, print, eggs, right? Jadi dia memanggil food. Nah, jadi food dan print eggs ini sudah dideklarasikan. Oke, selanjutnya di sini adalah jadi 5 dikali X pemanggilan function. Nah, jadi 5 dikali 3 ada 15, 5 kali 5 5, 5 kali 9. Bagaimana jika di sini kita ganti jadi 10, maka hasilnya adalah 30, 50, dan 10. Jadi di sini pemanggilan atau jadi bagaimana jika kita mau bagi? Nah, ubah saja operatornya. Kalau kita tambah jadi 13, 15, dan 16. Jadi di sini kita bisa mengubah parameternya. Dia bisa Oke, di sini def class sehingga positional argument.
Nah, dia hanya my function 3. Terus jadi ini seperti yang ini. Oke. Nah, ini adalah jadi 5,5C. Nah, jadi di sini dia di fungsinya dia memberikan A, B, C, D. Jadi A print A tambah B tambah C 5, 6, 11, 18 tambah 8, 2. Nah, jadi di sini ada katakan bahwa C sama dengan 1, D sama dengan 2. Nah, ini ada ini agak oke. Ini adalah print penghasilkan koleksi 1, 3. Nah, jadi dia di sini meminta sebanyak 6 dilihat di codingannya. Oke, oke, baiklah. Baiklah, selanjutnya kita masuk di Python Lambda. Nah, jadi Lambda itu di sini ada contohnya. Add 10 to argument. Oke, jadi nilai A itu sama dengan 10. Variabel X itu lambda A. A sama dengan A plus 10. Jadi X 10. Mana jika di sini kita ganti ke 20? 100. 25. Oke, ini adalah contoh panjang. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Lihat bahwa di sini adalah perkalian. Nah, jadi X lambda E lambda A dan B sama dengan A dikali B. Nah, jadi di sini print X. Nah, jadi X-nya itu adalah 5 kali 6. Jadi inputnya adalah 30 karena 5 dikali 6. Nah, jadi di sini itu yang dalam kurung itu adalah nilai dari A. Oke, bisa kita lihat untuk outputnya. Nah, ini adalah 30. Dimana jika kita akan menjadi 10 kali 10. Nah, jadi kita hanya memainkan di bagian sini saja. Oke, selanjutnya di sini ada 3 contoh. 3 contoh tes untuk contoh
Jadi di sini X lambda parameter A, B, C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi print X 5 tambah 6 tambah 2. Jadi nah, apakah bisa kita menggunakan dan bagi? Apakah berarti itu adalah nah ini adalah 8. Uh, jadi B dibagi C itu jadi dia akan menggunakan bagi. Setelah itu dia masuk ke pindahannya jadi hasilnya 5 kali 6 30 baru dibagi 2 karena maaf nah karena dia pembagian dan pembagian dimana posisinya itu sama jadi akan kita dari depannya bagaimana jika kita menambahkan B B B jadi kurang kurang E ini tambahkan E 5 6 2 10 5 5 5 kali 30 bagi 2 15 pastinya sih kita ternyata oh ternyata 25 dikurang 12 maaf saya fokus saya kira adalah ternyata 13. Oke selanjutnya kita masuk ke contoh yang definisi atau pemanggilan. Ini 2 jadi ini my double 2 kemudian my double 11 jadi A dikali N itu di functionnya ini function dikali 2 jadi ini dikali 11 jadi hasilnya adalah 22 dan jadi ini 22 4 oke next kita masuk ke contoh lanjut oh ini kayaknya sama hanya perbedaan level jadi kita buat triple dan 3 oke selanjutnya kita terakhir di Python lambda untuk coding kita bersihkan. Nah, jadi di sini dia akan 11 kali 2 11 kali 3 jadi ini adalah outputnya adalah 22 dan 33 oh about dia nggak mau oh nah ini jadi dia muncul 22 dan 33
is uh, terakhir kita masuk di Python Price. Nah, jadi ini adalah contoh dari array for, call for, and nah, jadi what is nah, jadi ini adalah var an array is a special variable. Jadi array ini adalah special var. Oh, kita belum memasukkan bisa juga ini, bisa juga kita maka dia akan menampilkan output for. Oh, ternyata kita print, jadi harusnya print hex, maaf guys. Nah, jadi ini adalah for. Oke, selanjutnya kita first array item next len first group. Nah, di sini adalah for x stars first len. Jadi jadi ya kosong karena tidak ada jadi for perlu menu. Oke, selanjutnya kita ke pending array elements first len. Kita bisa jadi dia menambahkan mengurangi itu cars put. Jadi ini nah, ini adalah jika dia put yang top 1. Bagaimana jika dia kosong? Jadi yang outputnya itu akan Volvo dan BMW saja. Nah, ini oke, selanjutnya ada remove. Jadi dia akan menghapus remove. Jadi dia akan menghapus Volvo dari produk. Baiklah, baiklah itu tadi beberapa ada 5 bagian dari pemrograman yang telah saya lakukan, yaitu Python while loops, Python for loops, Python function, Python lambda, dan Python arrays. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.